أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, terkhusus pengurus BKM Musholah An-Najah Sukabumi Utara, yang kami hormati orang tua kita Bapak Al-Ustaz Haji Siddiq, Bapak Al-Ustaz Haji Erwin, serta orang-orang tua kita lainnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sebagaimana yang ditentukan, kita akan mengaji setiap hari Sabtu ba'da asar selama bulan Ramadan ini, kurang lebih 3, 4 atau 5 kali kalau memang keburu. Setelah asar kita akan mengaji kitab Kimia Us-Sa'adah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi pengajian yang biasa kita rutinkan malam Sabtu habis Isya diturunin jadi habis asar, sehingga tidak ada kebaikan yang terlewat, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena bagaimanapun juga amalan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Jadi sayang kalau di bulan Ramadan ini kita nggak isi dengan mengaji, menuntut ilmu, itu rasanya sangat disayangkan. Di bulan Ramadan segala macam kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Kalau di bulan biasa kita ngaji, baca Quran, zikir, sedekah, itu ditentukan kebaikannya. Tapi kalau bulan Ramadan, terserah Allah berapa banyaknya kebaikan yang Allah mau kasih. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu buat saya, kata Allah, dan saya yang bebas ngasih berapa aja pahalanya. Kalau yang ngasih kita bisa jadi pelit, tapi kalau yang ngasih Allah maha mulia, maha baik, maha besar, ya segede-gedenya dah. Maka kalau di luar Ramadan mengaji, nuntut ilmu, pahalanya aja udah besar, bagaimana mengaji, nuntut ilmu di bulan Ramadan? Itu sangat besar. Jadi kita ngaji santai aja, man santainya jangan pakai ngopi. Dibatal ngopi ntar kalau udah maghrib. Ini kita ngaji santai dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan ba'da asar setiap hari Sabtu di Musholah An-Najah. Mudah-mudahan Allah redhoin, Allah berikan kita kekuatan sehingga kita dapat menuntaskan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita pada megang kitabnya semua ya. Insyaallah. Nah, mari sama-sama kita buka halaman pertama dari kitab Kimia Us-Sa'adah. Jadi kitab ini berisikan tentang akhlak-akhlak, adab-adab, tata krama antara kita sesama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kalau malam Sabtu kita ngaji kitab Ar-Riyadul Badi'ah tentang fikih, sekarang kita tentang akhlak. Jadi seimbang antara tafaqquh dengan ta'addub, itu dipelajari secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pengarang memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu, aku karang kitab ini, sebab ingin mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga mengikuti atau menjalani dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sabdanya, ya, siapa saja yang memulai segala sesuatunya tapi tanpa bismillah fahuwa aqta, nanti kurang berkahnya. Ya, untuk itu dimulai segala perkara-perkara mulia dalam urusan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan baca bismillah. Nah, orang yang makan baca bismillah dan enggak baca bismillah sama-sama kenyang. Cuman bedanya yang pakai baca bismillah berkah makanannya, bisa jadi bahan bakar dia untuk ibadah. Tapi kalau dimakan nggak baca bismillah, kenyang sih kenyang, man udahan tidur mulu dah. Emang udah timpalannya habis makan. Nah, itu temennya dah tuh udah. Ini bisa dotak-atik lagi. Tapi kalau orang yang baca bismillah, biar dikit makannya, Allah kasih kuat aja. Allah kasih kuat. Nah, malam melek, di sholat, di ibadah, padahal capek banget. Berangkat kerja gelap, pulang gelap, ya, tapi Allah kasih kekuatan malam bangun aja. Itu yang disebut berkah. Ya, di antara keberkahan yang kita bisa dapat mulain apa-apa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pengarang memulai karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim agar menjadi berkah kitabnya. Terbukti sekarang kita pelajari. Ya, padahal dan Imam Al-Ghazali wafat kapan? Tahun 505 Hijriah. Sekarang 1447. Ya kurangin aja deh tuh. 1447 kurang 505. Berapa tuh kira-kira? Ya, sekian dah. 900 tahunan. Meninggal 9 abad yang lalu. Kitabnya tipis begini kan, kalau ke bintal-bintal bisa aja hilang begitu. Tapi kagak dicetak lagi sebab nggak ada yang mau pelajarin. Tapi sampai sekarang masih ada. Namanya apa nih? Itu dia berkah. Yang namanya berkah gitu. Nggak perlu diviral-viralin orang, Allah sendiri yang viralin. Ya, dulu belum ada sosial media. Imam Ghazali tulis kitab disebar, nggak ada, ditulis aja. Imam Ghazali pernah kepikiran di Ngarang bakal dibaca di Sukabumi Utara? Kagak nih, nggak tahu juga sih di Jalan Bumi Indah. Tapi yang namanya berkah Allah kekalin. Kullu ma kana lillahi baqi. Segala sesuatu yang urusan itu karena Allah, Allah kekalin. Apa aja. Urusan apapun kalau udah diniatkan karena Allah, Allah yang akan mengekalkan, Allah yang akan mengurusnya. Nah, sudah banyak contohnya, diantaranya adalah kitab yang sedang kita pelajari ini. Sudah lama pengarangnya meninggal, namun sampai sekarang tetap dipelajari dan tetap dibaca di mana tempat. Alhamdulillahilladzi as'ada qawadibal asfiya'i bil mujahadah. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat derajat zahir orang terpilih bil mujahadati, dengan mujahadah. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah, dan Allah yang telah membahagiakan hatinya para wali bil musyahadati, dengan musyahadah. Karena ini kitab tentang tasawuf, tentang akhlak, maka pengarang di dalam muqaddimahnya menyinggung orang-orang yang berperilaku dengan adab atau etika tersebut. Orang-orang terpilih namanya asfiya, orang yang menempuh jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang terpilih. Ada yang mau mulain baru ibadah, itu namanya murid. Ada yang sedang
ya berjalan sudah sampai pertengahan, itu namanya salik. Oh, dia udah sampai ma'rifat kepada Allah, itu namanya wasil. Baik muridun, salikun atau wasilun, merekalah asfiya, orang-orang terpilih. Karena nggak semuanya orang sadar pengen ibadah. Bagaimana mereka bisa terpilih? Dengan cara mujahadah. Tahu mujahadah? Mujahadah adalah dari kata-kata jihad. Jihad apa artinya? Perang. Hawa nafsunya diperangin, sehingga mereka menjadi terpilih karena mujahadah, perang. Ya, bisa nggak sekarang kita makan? Bisa, tapi kita perangin. Haram makan sekarang, sebab Allah memfardukan kepada kita untuk berpuasa. Antar malam nih, boleh nggak kita tidur? Boleh, tapi bagi asfia, orang-orang terpilih, pantangan tidur. Dia bulan Ramadan nggak pernah tidur kecuali ketiduran. Ya, kalau kita memang ketiduran mulu modelannya. Beda tuh, tidur sama ketiduran beda. Kalau tidur niat, dikeprakin spraynya, itu namanya niat, emang mau tidur. Begitu AC, ada selimut ditambah jadi. Tapi kalau ketiduran gitu begitu. Pantangan di bulan Ramadan, di malam-malam tidur pantangan, disayang 30 hari doang. Ayam ma'dudat, cuma sebentar. 30 hari emang dikata lama, setara. Habis-habisan dia totalitas buat ibadah. Itu namanya mujahadah. Mujahadah adalah menekan ya hawa nafsu yang ya, umpama dia lakukan boleh, tapi bagi mereka itu diperangi. Nah, bagi siapa saja yang bisa memerangi hawa nafsunya dengan mujahadah disebut asfiya, orang-orang yang terpilih. Ya, ini sekarang nih enak di rumah, kalau kita pulang umpamanya ya, nonton, main HP, tapi kita perangin, duduk sentaran doang, enggak lama. Kita perangin itu hawa nafsu kita untuk duduk menuntut ilmu. Mudah-mudahan termasuk juga daripada orang asfiya tadi. Nah, nanti orang-orang yang terpilih Allah angkat derajatnya. Begitupun ada yang disebut aulia, para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali diberikan kegembiraan, diberikan kesenangan hatinya dengan apa? Dengan musyahadah. Ya, musyahadah menyaksikan segala sesuatu yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dia, wali. Kalau kita beda, melihat secara zahirnya aja. Melihat tempe yang dilihat, ya tempe. Melihat ikan yang dilihat, ikan. Melihat daun yang dilihat, daun. Itu kita, wali, wali murid. Ini wali beneran, yang dekat dengan Allah, melihat segala sesuatu dengan musyahadah, apapun itu, baik yang dirasa senang atau yang dirasa nggak senang, yang dilihat Allah, yang disenang dilihat Allah, yang dilihat mungkin nggak senang Allah juga. Tiba-tiba dapat duit, yang dilihat Allah, alhamdulillah. Ini yang ngasih Allah. 20.000 sama 2 juta, yang ngasih Allah sama, dia bersyukur, syukurnya sama. Dapat 20.000 syukurnya begitu, dapat 2 juta syukurnya begitu, emang yang ngasih Allah. Kalau kita kan ngedumel ya 20.000 lah kita. Kalau dia enggak, yang dilihat Allah sama. Karena segala keadaan bagi dia itu adalah keadaan yang sama. Dia lihat musyahadah, dia lihat nasi, yang dilihat Allah. Bisa nasi kesini, gimana caranya? Nanem kagak, nandur kagak, bisa begini. Oh, petani ya di Cianjur ya nanam padi, sehingga padinya dipanen jadi beras, nanti berasnya dibawa lagi pasar, pasarnya dibawa lagi sampai ke warung, sampai kita beli. Ini kalau bukan Allah yang mengatur, nggak bisa. Maka sehingga ketika dia makan, baca ya Rozak 7 kali, nanti 1 suap lagi ya Rozak 7 kali, 10 kali suapan ya Rozaknya 70 kali. Itu wali. Kalau kita modelnya gimana? Mencocol aja dah, disambel mana nih. Kalau wali yang dilihat gitu-gitu. Jadi segala sesuatunya mau senang, mau kurang senang, ya Allah di dalam keadaan susah, emang Allah yang kasih. Emang mau siapa lagi? Nggak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya musyahadah. Nah, para wali paham banget yang begitu, sehingga la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu tanda wali, nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Kalau kita masih sedih aja belum jadi wali namanya.
Tapi kalau wali la khaufun, nggak ada takutnya. Ya, dalam keadaan apapun dijalanin aja, susah apapun, hutangnya bertumpuk-tumpuk, tapi wali nggak ada yang hutang kali ya. Maksudnya dalam keadaan kagak enak apapun tuh nggak ada takutnya, nggak ada khawatirnya. Dan mau lebaran nih urusan kegawan belum ada lagi, nggak ada takutnya dia, jalan aja. Walahum yahzanun, nggak ada sedihnya tuh. Ya, sebab apa? Semua yang diberikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberinya. Itu namanya musyahadah. Nah, mereka senang dengan musyahadah seperti itu. Wa halla alsinatal mu'minina bidzikri, dan Allah menghiasi lisannya orang-orang beriman bidzikri, dengan zikir. Tandanya orang beriman lisannya selalu basah dengan berzikir. Wa jalla khawatiral arifina bil fikri, dan ialah Allah yang menerangi lintasan-lintasan kaum arifin bil fikri, dengan fikir. Orang-orang yang ma'rifat lintasannya itu selalu tafakkur tentang keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa harrasa sawadal ibadi 'anil fasad, dan ialah Allah yang memelihara jasad para hambanya dari kerusakan. Wa habisa muradaz zuhadi 'ala sadad, dan Allah menahan keinginan hamba-hambanya yang zuhud ala sadadi, di atas jalan kebenaran. Wa khallasa ashbahal muttaqina min zulmi syahawat, dan ialah Allah yang menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang bertakwa dari gelapnya syahwat-syahwat. Wa saffa arwahal muqinina an zulmi syubhat, dan ialah Allah yang menjernihkan rohnya orang-orang yang yakin dari gelapnya syubhat-syubhat. Syubhat itu yang masih belum jelas kebenarannya dan keabsahannya, remeng-remeng. Orang-orang yang yakin kepada Allah dibersihkan hal itu semua. Nggak pernah mereka, ya, jangan yang haram, yang syubhat aja Allah jaga, sebab mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara. Ya, kenapa ada orang yang berani makan yang syubhat, bahkan yang haram? Sebab mereka tidak percaya Allah sebagai pemberi rezeki. Kalau Allah sudah memberikan kepada seseorang, pastilah itu yang halal, tapi mereka tidak percaya. Ya, mereka percaya terhadap kemampuannya sendiri, padahal tidak ada bagi manusia kemampuan apapun. Ya, sehingga dibuat capek. Ya, syukurin, kamu pengennya kamu sendiri yang ngatur, ya rasain. Ya, dicapek buat ini, dibuat capek yang seperti ini, padahal hasil nggak seberapa. Kenapa demikian? Karena ya'tamiduna ala nafsihim, mereka berpegangan dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka bertawakal, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, Allah kasih, Allah kasih. Alhamdulillahirabbil, Allah Tuhan seluruh alam, semesta alam ini Allah yang punya. Masih ukuran beras kagak dikasih kita yang tiap hari sholat, masih kita yang tiap hari berzikir nggak dikasih. Orang kafir aja Allah kasih itu. Maka kita yang tiap hari sholat, yang tiap hari kita baca Quran kasih, itu nggak ada itu. Cuman nggak ada yang percaya, ada yang dipercaya seperti itu. Ya, maka orang yang berpegangan dengan dirinya sendiri, ya Allah kasih, ya silakan kamu urus sendiri rezeki kamu. Ya, kamu cari sendiri. Tapi kalau kamu mencari rezekinya dengan berpegangan pada aku, bertawakal pada aku, Allah yang urus. Oh bisa ya saya dapat begini, padahal ya biasa saja pekerjaannya, karena kamu berpegangan dengan Allah. Biar dikit tapi dikasih berkah. Allah berikan keberkahan pada rezeki-rezekinya. Wa qabila a'mal al-akhyari, dan Allah yang menerima perbuatan-perbuatan orang-orang akhyar yang terpilih, bi'ada'is salawati, dengan mengerjakan sholat-sholat. Wa ayyada khisalal ahrari, dan Allah menguatkan tabiat-tabiat orang yang merdeka, bi asaddis silati, dengan memberikan anugerah-anugerah. Ahmaduhu, aku memuji Allah, hamdaman ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi, dengan pujian hamba yang melihat kebesaran-kebesaran kekuasaan dan kekuatan Allah.
wa syahada asyawahida, dan dengan pujian hamba yang menyaksikan bukti-bukti, min fardaniyatihi, dari keesaan Allah Ta'ala, wa wahdaniyatihi, dan ketunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memuji Allah dalam keadaan kita menyaksikan bukti-bukti keesaan Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kita kembali lagi Ramadan. Begitu esanya Allah, begitu perkasanya, kuatnya, kuasanya Allah. Memang apa yang telah kita lakukan dari ibadah-ibadah sebelum ini sehingga Allah berikan kesempatan kita masuk Ramadan. Ini kekuasaan Allah. Biarpun umpama kita maksiat, melakukan kesalahan, untuk hambaku aku berikan kesempatan. Ini bulan Ramadan, saatnya kamu kembali kepada aku, kepada Allah. Kalau bukan bulan Ramadan, mau kapan lagi kamu sholat jamaah rutinnya? Kalau bukan bulan Ramadan, mau kapan lagi kamu baca Quran sehari sejuz, sehari 2 juz, sehingga sebulan khatam? Kalau bukan Ramadan, mau kapan lagi kamu habis isya sholat sunnah 20 rakaat? Kapan lagi? Ya, akuin aja, kita habis isya biasanya kalau bukan Ramadan ngapain? Ya, ngayap, udah ngayap urusannya, ngopi dan alur gitu. Ya, bulan Ramadan kita ditekenin sholat sunnah 20 rakaat. Ya, ini udah bulan Ramadan doang, mau cepet-cepet aja lagi. Ya, ini 20 rakaat ada ini di bulan Ramadan doang. Sehingga kalau kita manfaatkan, nah kita bisa menjadi orang-orang yang tadi itu akhyar, orang-orang asfiya, yang memang diberikan kesempatan untuk taat. Wa qaraqa qawariqa sirrihi wa birrihi, dan sepujiannya hamba yang mengetuk-ngetuk pintu rahasia dan kebaikan Allah. Wa qaqafa thimara ma'rifatihi, dan pujian orang yang memetik buah kemakrifatannya. Min syajari majdihi wa judihi, dari pohon keagungan dan kebaikan Allah. Wa ashkuruhu, dan aku bersyukur kepada Allah, syukra man ikhtaraqa wa tarafa min nahri fadlihi wa ifdalihi, dengan syukurnya hamba yang ikhtaraq, terbakar dan menciduk, artinya yang habis mengambil dari sungai keutamaan dan anugerahnya Allah Ta'ala. Ya, Allah sudah memberikan kita segalanya, dari sehat, dari kesempatan, dari keistiqomahan. Ya, syukur kepada Allah. Wa uminu bihi, dan aku beriman kepada Allah, imana man amana bi kitabihi wa khitabihi, dengan iman hamba yang beriman terhadap kitab dan firman-firman Allah. Wa anbiyaihi wa asfiyaihi, dan iman orang yang percaya kepada para nabi dan orang-orang pilihan Allah. Wa wa'dihi wa wa'idihi, dan iman percaya kepada janji dan ancaman Allah. Wa sawabihi wa iqabihi, dan juga iman yang percaya kepada pahala juga siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya iman kepada yang ghaib. Pahala, dosa kelihatan nggak? Nggak kelihatan, cuman percaya nggak kalau ada? Percaya. Itu namanya percaya kepada yang ghaib. Allah berikan kita pahala kalau taat, berikan siksa dosa kalau kita maksiat. Itu namanya percaya kepada yang ghaib. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, hal keadaannya maha esa, tiada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Ba'athahu, Allah utus Rasulullah, li aslabil fasaqati, kepada kekuatan orang-orang fasik, wal fajarati, dan kedurhakaan dan orang-orang durhaka, qasiman, sebagai yang membelah. Nabi diutus untuk menghancurkan kekuatan orang fasik dan orang durhaka. Wa li'aral jahidina wal mariqina fasiman, Allah utus Nabi Muhammad kepada hujjah-hujjah orang yang membangkang, wal mariqina, dan orang yang menyeleweng, fasimah, sebagai yang menghancurkan. Nabi hancurkan hujjah-hujjah mereka, sebab Nabi diberikan mukjizat, diberikan tanda untuk menjadi bukti bahwasanya dia adalah utusan Allah.
wa libaghi syakki wasyirki qahira, dan kepada orang-orang yang menginginkan keraguan dan kesyirikan qahira, Nabi menyerangnya. Orang yang ingin kita ragu dan syirik daripada menduakan Allah, Nabi serang mereka semua dengan hujjah, dengan dalil. Wa li atba'il haqqi wal ihsani nasira, dan kepada pengikut kebenaran juga kebaikan, nasira, Nabi sebagai yang menolongnya. Kalau kita berada di jalan kebenaran dan kebaikan, itu adalah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasirul haqqi bil haqq, ya, dia menolong kebenaran dengan kebenaran. Fa shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, maka semoga sholawat, rahmat dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah kepadanya dan kepada keluarganya, juga kepada para sahabat seluruhnya. Nah, itu muqaddimah dari kita. Unwanu ma'rifatin nafsi, tanda-tanda mengenal diri. Nah, ini sebagai pembahasan pertamanya. Sebelum kita berbicara tentang Allah beserta kekuasaan dan kekuatannya, yang pertama harus diketahui adalah mengenal diri kita sendiri. Ya, kalau disebut diri kita yang mana? Yang ini bukan diri nih. Ya, ini dada. Ya, ini apa? Hati. Ini apa? Mana yang disebut Muhammad? Ini bukan Muhammad. Ya, ini jasadnya. Mana yang disebut Muhammad? Ya, padahal diri kita yang paling dekat dengan kita, tapi kita nggak tahu mana yang disebut diri kita. Mana yang disebut Zaid? Yang disebut Zaid ini bukan, ini anggotanya, ini palanya. Terus yang mana? Nah, padahal dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Lalu bagaimana kalau dia tidak mengenal dirinya? Apakah dia bisa mengenal Tuhannya? Untuk itu dikasih tahu nih oleh pengarang tanda-tanda agar kita bisa mengenal diri kita. Ya'lam, ketahuilah olehmu, annal kimia az-zahiriyata la takunu fi khazainil awam, bahwasanya kimia yang zahir, racikan-racikan yang zahir, la takunu, tidaklah ada, fi khazainil awami, pada perbendaharaan orang-orang awam. Wa innama takunu fi khazainil muluk, sesungguhnya kimia, ramuan-ramuan itu adanya pada perbendaharaan para penguasa. Fakadzalika kimia usaadati, maka begitu pula racikan ramuan kebahagiaan, sesuatu yang bisa buat bahagia, itu namanya kimia usaadah. Jadi kimia di sini bukan kimia pelajaran ya, IPA, SMP, SMA. Kimia di sini secara bahasa adalah hal-hal yang menjadikan senang, yang menjadikan bahagia. La takunu, tidaklah ada, illa fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali pada perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen jadi orang yang bahagia dengan sebenar-benarnya bahagia, adanya pada Allah, bukan pada makhluk. Ya, siapapun makhluk itu tidak bisa memberikan kita kebahagiaan yang hakiki. Ya, sesaat aja. Ya, kita cinta sama orang, merasa bahagia, merasa senang. Dia mati jadi sedih. Ya, dia mati jadi kita nangis. Kita dapat barang yang mahal, yang bagus, yang kita pengenin, itu barang rusak, sedih kan? Sedih. Artinya kebahagiaannya berarti nggak selama-lamanya. Kebahagiaan apapun selama di dunia itu hanya sementara. Selama kebahagiaannya berhubungan dengan makhluk, apapun makhluknya. Mau makhluknya berubah orang, berubah barang, duit, begitu juga. Oh, girang dapat, dihabis, suntuk aja lagi, puyeng aja lagi. Sebab memang saadahnya itu faniyah, sementara, hancur. Ya, kalau kita pengen saadah yang hakikiyah, abadiyah, sarmadiyah, fi khazainillah, adanya pada Allah. Ya, orang-orang yang menemukan ini biar hidup di pinggir rel kereta api girang aja. Sebab hatinya udah tahu bukan pada makhluk lagi.
tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang akan dipelajari. Bagaimana kita mendapatkan kimia sa'adah abadiyah. Ya, hal-hal yang membuat kita bahagia, tapi sifat kebahagiaannya bukan sementara, akan tetapi selama-lamanya. Fafis samai, maka pada langit, jawahirul malaikati, terdapat elemen jauhar para malaikat. Wafil ardi, dan di bumi, qulubul awliya'il arifin, terdapat hati para wali ahli ma'rifah. Ya, lihat di langit, ya, para makhluk yang senantiasa berbahagia. Sebab apa? Sebab la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Siapa mereka? Malaikat. Enggak pernah mereka maksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa aja yang disuruh oleh Allah. Apa aja. Malaikat diciptakan disuruh sujud, mulai dari diciptakan sampai hari kiamat ribuan tahun sujud aja udah. Ya, kalau kita kan habis sholat ya ada lain-lainnya. Tapi kalau malaikat udah disuruh satu, tawaf udah. Tuh, di langit tempatnya sa'adah yang sudah dimiliki oleh para malaikat. Di bumi ada, tapi yang memiliki itu adalah qulubul awliya'il arifin. Makanya itu tadi sifatnya wali itu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La yahzan berarti kan girang. Kalau enggak sedih berarti girang. Nah, di langit ada malaikat yang mempunyai kimia sa'adah itu, di bumi ada juga. Cuman orangnya adalah para wali. Maka jangan melihat wali dari segi bagaimana kehidupannya. Bagi mereka itu pilihan. Mereka memilih untuk sulit, untuk susah, karena cukup bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala girang segirang-girangnya. Ya, ada yang kalau makan ya itu ke sungai. Ngapain? Ngambilin sayur-sayur yang sudah nganyut. Jadi kalau tukang sayur tuh malamnya nyuci sayurannya, apa tomat, apa sawi, apa yang lain-lain itu di sungai. Yang apa yang nggak layak jual dibiarin nganyut. Nah, ini orang kerjaannya asal udah subuh itu nungguin tuh di pinggir-pinggir sungai, nungguin sayur-sayur yang tadi dicuci malam oleh tukang sayur. Itu udah halal banget, itu orang dibuang sama dia. Begitu kerjaannya adalah. Kenapa begitu? Karena dia pengen pastikan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya dan perut anak-anaknya halal 100%. Apa gitu? Mau gitu yang ngumpul-ngumpul tong sampah gitu. Ada yang gitu, susah banget. Emang pilihan dia. Jadi dia bisa aja cari yang lain. Emang pilihan dia. Dia dapat sesuatu nih. Dapat apa? Waktu ada yang bawain beras si Anu, si Anu ditanya, panggil orang yang kemarin. Kamu dapat beras dari mana? Oh, dari sini. Nah, panggil orangnya. Dapat beras dari mana? Oh, saya dari beli di pasar Anu. Ditanya. Oh, kalau gitu repot kagak makan-makan gitu ya. Tapi kalau dia karena memang bergembiranya dengan hal itu di jalan. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan kimia sa'adah, ya. Ketika dia merasa bahwasanya satu-satunya tempat kembali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sedikit pun gak ada rasa takut dan sedikit pun tidak ada kesedihan bagi mereka. Fakullu man talaba hadhil kimia, maka setiap hamba yang mencari kimia ini, sebab-sebab kebahagiaan ini, min ghairi hadratin nubuwati, dari selain kehadirat kenabian, dari selain jalan Rasul, faqad akhta at-tariqa, maka sungguh telah salah jalannya. Orang yang mencari kebahagiaan tapi bukan di atas jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti nyasar. Sekalipun dia girang-girangi sentara, sekalipun dia bahagianya itu sirna, sebab dia jalan bukan pada tempatnya. Dia telah sesat, berjalan bukan di atas jalan yang diajarkan Rasul. Wa yakunu amaluhu, dan jadilah amal perbuatannya kadinaril bahroji, seperti dinar yang tidak berharga, duit yang kagak laku. Ya, kita megang duit girang, girang, duitnya sobek-sobek, girang gak? Ini buat apa? Gak ada nilainya. Biar ada 1 triliun, kalau sobek semua bagaimana caranya?
Itu yang disebut kebahagiaan sementara. Dapat duit berapa? Sekardus. Dilihat, ya daripada dimakan rayap semua. Girang cuma sebentar. Dinar al-bahroj. Dinar si emas, cuman nggak ada nilainya, rusak. Fayazunnu fi nafsihi, sehingga dia menyangka di dalam dirinya annahu ghani, bahwasanya dia kaya. Wa huwa muflisun fil qiyamati, padahal dia bangkrut di hari kiamat. Dia ngira dirinya senang, bahagia, gembira, kaya. Taunya di hari kiamat dia tidak mendapatkan apapun dari kegembiraan itu. Sebab apa? Sebab kegembiraannya bukan berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kegembiraannya bukan dengan sebab dia girang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka kami singkap darimu ghita'aka, penutupmu, fabasaruka al-yawma hadid, sehingga penglihatanmu pada hari ini, pada hari kiamat, hadid, itu sangat tajam, ya, terbelalak. Ya Allah, ternyata ya duit yang dibangga-banggakan, harta yang banyak selama dunia tidak mengantarkan dia ke dalam surga. Digirang waktu di dunia, tapi Allah sikap. Kenapa? Karena kekayaannya bisa jadi, pangkatnya itu tidak menjadikan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ya tidak menjadikan apapun Allah berikan daripada ya nikmat-nikmat tersebut bukan pada jalannya, nah itu menjadi ya tanda bahaya bagi dia nanti di hari kiamat. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan itu, ya alhamdulillah, Allah kasih banyak kelebihan, bisa buat sedekah, bisa buat ini, buat itu, ya alhamdulillah, berarti dia masih punya bekal ya yang akan mengantarkan dia pada kebahagiaan selama-lamanya. Nah, situ ya. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala.